Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nisma Suprasana Walau dengan NIM 1801202010027. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mikrostrip dan parameter-parameter yang digunakan. Yang pertama, kita mengenal dulu definisi saluran transmisi, yaitu setiap bentuk hubungan secara listrik baik berupa kawat, penghantar, kabel, dan lain-lain yang menghubungkan suatu sumber sinyal ke beban. Yang mempelajari saluran transmisi yang menjadi permasalahan dari jawaban dari adalah perhitungan yang demikian kompleks karena teori saluran transmisi tidak semudah teori-teori pada rangkaian listrik lainnya. Kemudian konfigurasi jalur komunikasi, yaitu cara menghubungkannya dengan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi dapat dibedakan menjadi konfigurasi titik ke titik, point to point, dan konfigurasi multi-titik multi-point. Titik ke titik atau point to point menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel. Misalnya, komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data. Walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Kemudian multi-titik atau multi-point yang menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur yang digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh yaitu jaringan bertopologi bus di mana satu saluran data atau backbone terhubung ke beberapa komputer. Media saluran transmisi yaitu terdapat dua kategori, yaitu guided transmission media. Guided transmission media ini merupakan sistem transmisi jaringan yang menggunakan sistem kabel. Media guided sangat dipengaruhi oleh karakteristik media. Media guided yang umum digunakan yaitu yang pertama twisted pair, coaxial cable, fiber optic. Terus yang kemudian media salurannya terdapat twisted pair. Twisted pair ini adalah media yang paling banyak digunakan dalam jaringan telepon. Yang kedua, banyak digunakan untuk komunikasi dalam satu bangunan gedung. Yang ketiga, digunakan pada sistem private branch exchange, pensinyalan analog atau misalnya telepon rumah, gitu ya. Terus selanjutnya unshielded twisted pair atau UTP, kabel telepon biasa ordinary telepon wire. Pertama, paling murah, mudah diinstal. Lalu kabel UTP bisa dipasang silang untuk menghubungkan perangkat yang sama. Yang kedua, shielded twisted pair, yaitu dilapisi metal sehingga mengurangi interferensi, lebih mahal, instalasi lebih sulit, kabel terpilih dengan tambahan pelindung metal. Keuntungan itu lebih tahan gangguan atau suara daripada UTP. Penjelasan gambar yaitu dapat kita tengok dari sebelah sini ya. Yaitu terdiri dari dua konduktor, inner konduktor atau center konduktor, outer konduktor atau cell. Outer cell melindungi inner konduktor dari gangguan sinyal elektrik dari luar. Jarak antara inner dan outer konduktor serta jenis bahan isolasi akan menentukan karakteristik atau impedansi kabel. Impedansi yang umum adalah 75 ohm untuk TV kabel, 50 ohm untuk data atau LAN. Kemudian coaxial cable yaitu lebih tahan terhadap interferensi dan coastal dibandingkan twisted pair. Yang kedua, medium paling banyak digunakan distribusi TV, kabel TV, transmisi telepon jarak jauh. Kemudian two-wire itu merupakan saluran dua kawat yang terdiri dari sepasang penghantar sejajar yang dipisahkan oleh bahan dielektrik jenis bold clay. Ini adalah gambar two-wire ya, dapat kita tengok. Kemudian konsep dasar saluran transmisi yaitu yang pertama, arus akan mengalir sepanjang saluran dan akan membangkitkan medan magnet yang menyelimuti penghantar sendiri, dan ada kalanya medan magnet itu akan saling berhimpit dengan medan magnet lainnya. Yang kedua, akan terjadi beda tegangan antara kedua kawat penghantar sehingga membangkitkan medan listrik. Medan ini juga merupakan timbunan energi yang mungkin juga akan terjadi tumpang tindih dengan medan listrik lain di sekitarnya. Ketika gejala-gejala tersebut biasa akan menyebabkan terjadinya aliran energi gelombang elektromagnetik dalam saluran transmisi. Nah, selanjutnya adalah medan elektromagnetik, yaitu tegangan arus dan medan elektromagnetik saling memiliki pengaruh secara timbal balik satu sama lain, sehingga bila pada medan elektromagnetik mengalir mengikuti suatu kawat penghantar, serta bila karena sesuatu hal tegangan berubah, maka medan elektromagnetik akan mengikuti perubahan itu.
Kemudian kita dapat langsung saja ke impedansi karakteristik. Dapat dilihat dari sudut rangkaian, saluran-saluran transmisi akan mempunyai resistansi dan induktansi seri yang bersama-sama membentuk impedansi seri dari kawat-kawat pengantar, serta konduktansi dan kapasitansi shunt dari dielektrikum yang terdapat di antara penghantar-penghantar yang bersama-sama membentuk admitansi shunt dari saluran. Jadi saluran transmisi ditinjau dari sudut rangkaian ya. Kemudian parameter RL, G-nya dan C dikenal sebagai konstanta saluran primer. Kemudian terdapat mode gelombang, yaitu banyak jenis media transmisi yang digunakan dalam perambatan suatu energi gelombang elektromagnetik, di mana dengan adanya kondisi syarat batas akan menentukan mode gelombang yang dirambatkan. Selanjutnya pada bagian ini adalah akan membahas beberapa cara atau mode dari transmisi energi. Yaitu yang pertama mode TM atau transfer magnetik, yang kedua mode TE itu transfer elektrik. Lalu kita membahas antena mikrostrip. Antena mikrostrip ini merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi dengan sifatnya yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukuran kecil dibanding dengan antena jenis lainnya. Yang kedua, karena sifatnya yang dimiliki, antena mikrostrip sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain berukuran kecil. Ini adalah gambar antena mikrostrip. Kemudian antena mikrostrip ini salah satu jenis antena wireless yang paling populer digunakan saat ini. Ada beberapa alasan kenapa sih antena mikrostrip itu sangat terkenal. Yang pertama, sangat mudah difabrikasi. Yang kedua, selaras dengan permukaan non-planar. Yang ketiga, sangat murah karena hanya dengan menggunakan papan cetak sirkuit. Yang keempat, fleksibel sehingga menghasilkan berbagai macam pola. Yang kelima, strukturnya sangat kuat. Lalu ada dapat yang kedua yaitu model cavity. Untuk menganalisis sebuah antena mikrostrip maka diperlukan sebuah pemodelan yang dapat menggambarkan kondisi antena ke dalam sebuah kondisi persamaan yang dapat dianalisis secara kuat. Kemudian parameter umumnya itu pada antena mikrostrip terdapat beberapa parameter. Yang pertama yang digunakan adalah dimensi antena. Untuk mencari dimensi antena mikrostrip W dan L harus diketahui terlebih dahulu parameter bahan yang digunakan itu tebal dielektrik atau H, konstanta dielektrik, tebal konduktor atau T, dan rugi-rugi bahan. Yang kedua, pola radiasi, yaitu representasi grafis sifat-sifat pemancaran antena sebagai fungsi dari koordinat ruang. Ada dua jenis pola radiasi, yaitu yang pertama, mutlak pola radiasi mutlak ditampilkan dalam satuan-satuan mutlak kekuatan atau daya medan. Yang B, relatif pola radiasi relatif merujuk pada satuan relatif kekuatan atau daya medan. Kebanyakan ukuran pola radiasi relatif ini kepada antena isotropik dan metode transfer gain dipergunakan untuk menentukan gain mutlak antena. Yang ketiga, VSWR, yaitu perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri atau standing wave maksimum Vmax dengan minimum Vmin. Pada saluran transmisi ada dua komponen gelombang tegangan, yaitu tegangan yang dikirimkan atau V0 plus dan tegangan yang direfleksikan V0 min. Yang keempat adalah return loss, yaitu perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Return loss ini digambarkan sebagai peningkatan amplitudo dari gelombang yang direfleksikan V0 min dibanding dengan gelombang yang dikirim V0 plus. Yang kelima adalah gain. Gain ini adalah perbandingan antara rapat daya persatuan unit antena terhadap rapat daya antena referensi dalam arah dan daya masukan yang sama. Gain adalah suatu antena berlainan dengan gain kutub 4, yaitu gain diperhatikan daya masukan ke terminal antena. Yang keenam, keterarahan atau directivity, yaitu sebagai perbandingan antara rapat daya maksimum pada berkas utama terdapat rapat daya rata-rata radiasi.